100 juta nih. Kita pakai tadi ya simulasi quota share, retensinya 70%, reasnya 30%. Kita akan tulis di sini ini reas, ini porsi retensi. Kita bikin tabel deh ya. Oke. Yang pertama kita mau ngomongin dulu spreading risk-nya nih teman-teman. Spreading risk. Atau pembagian resikonya ya teman-teman. Oke. Ada resiko 400 juta. Retensinya berapa teman-teman? 280 juta, Pak. Berapa? 280 juta. 10 juta, Pak. Dari mana? 70% kali 400 juta. Reasnya berapa? 120 juta, Pak. Oke. Ding. Risk-nya udah dapat. Preminya 4 juta nih teman-teman. Ya, preminya 4 juta. Premi ini akan dibagi retensinya juga sama nih 70%. Premi yang dikasih ke reas adalah 30%. Jadi, spreading preminya yang diretensi berapa, teman-teman? 2,8 juta, Pak. 2,8, Pak. Oke, 2,8 juta. Yang dikasih ke reas? 1,2. 2 juta. Ini kita baru ngomongin gross ya. Nanti biasanya di sini ada komisi reas segala macam, maka premi reas ini harus dikurangi dengan komisi reasuransi. Pak, preminya tadi dapat dari mana, Pak? Kira-kira dapat dari mana? Nih. Oh, 280 dikurang 120 juta, Pak. Bukannya. Bukan. Preminya kan cuma 4 juta nih, Nes. Iya. Ini kan resikonya. Iya. Ya kan? Misalnya nih mobil apa yang 400 juta ya? Pajero lah ya. Iya. Pajero 2020 lah ya, 400 juta nih. Nah, premi itu resiko Pajero itu asuransiin gitu kan, preminya 4 juta nih. Ya kan? Spreading resikonya adalah tadi ini. Retensinya 70% kali 400 juta 280. Reasnya juga porsi resikonya 30% kali 400 juta 120 juta sama dengan spread. Karena ini namanya treaty proporsional, baik resiko, premi maupun klaimnya ini dibagi porsi yang sama, teman-teman. Artinya kalau resikonya ini dibagi reasnya 30%, maka preminya juga akan dibagi untuk porsi yang sama berapa, teman-teman? 30%. 30% juga. Berarti dia ngikutin reas apa? Reasnya, Ikutin Pak. spreading resikonya. Nih. Benar, ngikutin spreading resiko reasnya ini berapa persennya. Gitu. Oke, sekarang buat Atia nih. Misalnya preminya adalah 2 juta, teman-teman. Bukan 4 juta. Coret. Preminya cuma 2 juta. Porsi retensi preminya berapa, teman-teman? 600.000. 1,4 juta. Dari mana? 1,4? 2 juta dikali 70% retensinya. Benar sekali. Tadi siapa tuh yang ngomong berapa tuh? Kan premi, Pak. Iya, premi. Ini preminya 2 juta nih. Iya, bukannya Saya dikali ganti. 30. Tadi kan katanya ikutin itu reasuransinya. Tadi aja retensi, Nes. Ditanya retensi. Ya, maaf. Quota share 70%. Ya, maaf. Kok ngegas dulu sih, Nes? Retensi nih yang gue tanya. Jadi tadi Nesya jawab yang reas berapa, Nes? 600, Pak. 600.000. Ini tadi berapa? 1,4, Pak. 4 juta. Oke, paham ya? Paham, Pak. Sekali lagi deh, kayak masih belum ini. Misalnya preminya bukan 2 juta. Preminya taruhlah adalah 10 juta. Berapa porsi premi
retensinya? 7 juta. 3 juta, Pak. 3 juta, Pak. Hah? 7 juta, Pak. 3 juta ya, 7 Pak. Pak, 7 juta. 7. Retensinya Oh, 7 retensi. juta, reasnya 3 juta. Aku tahu kalian menjawab untuk dua hal yang berbeda. Benar semua. Yang jawab 3 juta untuk reas kan? Iya, Pak. Iya, Pak. 7 juta untuk retensi. Oke, berarti udah paham semua. Sip. Sekarang kita menginjak ke klaim nih. Dari resiko ini ternyata mobilnya kebakar nih di Semanggi ceritanya ya. Kebakar habis, tinggal bangkainya aja. Sehingga dianggap klaimnya adalah total loss. Gitu. Habis terbakar. Klaimnya 400 juta. Maka berapa spreading klaim untuk retensinya? Berapa klaim yang diderita dia nih, retensi yang benar-benar klaim menjadi retensinya dia berapa? Kita ingat ini, karena ini proporsional, maka dibagi dengan porsi yang sama. Kalau resikonya dibagi retensi 70%, preminya dibagi retensi berapa nih? 70. 70%, maka klaimnya juga dibagi retensinya berapa teman-teman? 30. 70. 70%. Sehingga di sini kalau klaimnya total loss 400 juta, klaim retensinya berapa teman-teman? Sama, Pak. 280. 280 juta. 290 Pak. Oke. Porsi reasnya berapa teman-teman? 120 juta. 120, Pak. Oke. Kita ulang lagi ya untuk klaimnya ya. Misalnya klaimnya nggak total loss nih, klaimnya misalnya cuma baret-baret doang. Misalnya dia tabrakan nih, diserempet motor gitu ya, spakbor depan, pintu belakang gitu, baret gitu. Sehingga perbaikannya ini habis klaimnya adalah 5 juta, teman-teman. Berapa porsi klaim retensinya? 3.500.000. 3.500.000, Pak. Dari mana? 70% dikali 5 70% juta. 5 juta Pak. Oke. Porsi klaim reasnya berapa ya? 1.500.000 Pak. Nesa kayaknya belum ini nih, belum ada suaranya. Oke, sekali lagi ya. Kalau ada klaim berapa nih? 30 juta. Ya, dicolong nih misalnya. Tape-nya dicolong, peleknya dicolong gitu ya. 30 juta habisnya klaimnya. Berapa porsi retensinya? 21 juta Pak. 21 juta, Pak. Oke. Nih, berapa porsi reasnya? Nes? 9 juta, Pak. Oke, 9 juta. Udah clear ya? Paham Udah, ya? Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi, kenapa disebut ini sebagai treaty proporsional ya? Yang pertama ada quota share, nanti surplus ya, yang kedua kita akan belajar tentang surplus. Ini kata kuncinya ini teman-teman. Baik resiko, premi dan klaimnya dibagi untuk porsi yang sama. Kalau resikonya retensinya 70, reasnya 30, preminya juga akan dibagi untuk porsi yang 70 dan 30 ini. Klaimnya juga akan dibagi untuk porsi retensinya 70, reasnya 30. Oke, itu ya teman-teman prinsipnya ya. Ya, Pak. Oke. Contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua kita mau pakai contoh yang kita variasikan lagi ya ininya ya, quota share-nya ya, biar Ya, Pak. mateng nih, biar mateng pokoknya. Kita quota share-nya adalah ini hapus dulu. Quota share-nya sekarang 40-60 ya, teman-teman. Jadi retensinya sekarang dibalik, retensinya yang kecil, retensinya adalah 40%. Reasnya yang gede nih teman-teman, 60%. Ya. Reasnya 60%.
Oke. Sekarang kita pakai contoh yang kedua nih teman-teman. Ada resiko 600 juta teman-teman. Spreading resikonya, retensinya berapa teman-teman? 240 juta, Pak. Berapa? 240 juta. Berapa? 240 juta, 240 juta, Pak. Pak. Oke, gua dengarnya tadi 140 juta soalnya. Oke. Porsi reasnya berapa ya? 160 juta, 260 Pak. 2.400.000. 400. 360 juta, Pak. Iya, 367. Pelan-pelan. Ya, oke, 360 juta. Clear ya. Sekarang preminya 6 juta nih. Berapa premi retensinya? Juta 400, Pak. 2.400.000, Pak. 2,4 juta. Premi reasnya 3.600.000, Pak. 3.600.000. 3,6 juta. Ada klaim 100 juta nih, guys. Klaim retensinya berapa? 40 juta, Pak. 40 juta. Oke. Klaim reasnya berapa? 60 60 Pak. juta. 60 juta. Oke. Udah clear lah ya kayaknya ya. Udah Ini Pak. teman-teman udah paham ya. Oke. Sekarang paling ini teman-teman. Ada contohnya nggak ya? Di sini sudah. Nggak ada sih kayaknya. Ya wis. Kayaknya kalau udah paham sih ya udah sih kayaknya teman-teman. Udah pintar-pintar semua lah pokoknya. Alhamdulillah. Hari ini, malam ini. Senang saya kalau ngejelasin cepat paham gini. Karena bapaknya Oke. jelasin enak. Hah? Karena bapaknya jelasin enak. Masa sih? Ya, Pak. Kalem, Pak. Ngajarin. Kalem ya. Emang ada yang nggak kalem ngajarinnya? Ada, Pak. Pas semester 2. Jangan nge-spin. Simpan di kritik dan saran ya. Gak begitu. Jangan sebut merek lah. Iya, Teman dia gua. nyebut merek Pak. Ntar Iya, jangan sebut merek lah. Teman gua ntar gua bilangin lagi, gua aduin lo. dicepuin. Dicepuin ntar. Oke lah, kalau udah jelas udah jam 8 juga. Kota share itu ya teman-teman, gampang kan, simpel kan? Iya Gitu. Pak. Minggu depan kita belajar namanya surplus. Kayak apa makanan surplus itu, besok kita akan belajar gitu. Kalau kota share gampang. Di sini mungkin aku cuma menambahkan saja teman-teman, misalnya kayak gini ya. Tambahan aja nih, kemarin kita udah belajar fakultatif. Ini Iya. misalnya ada treaty-nya kan tadi kita set sampai dengan limitnya kota share-nya ini adalah 1 miliar kan teman-teman. Iya Pak. Ya. Misalnya ada resiko 1,2 miliar nih teman-teman. Ini kan tadi jelas nih, reasnya 30, retensinya 70. Gitu kan kota share-nya nih. Kota share itu singkatannya QS teman-teman biasanya. Nah misalnya di atasnya ini ternyata resikonya melebihi dari kota share-nya. Kota share-nya 1 miliar, ini ada resikonya adalah 1,2 miliar. Pertanyaan saya, sisanya yang 0,2 miliar ini dikemanain teman-teman? Top up. Top up-nya pakai apa? Top up-nya pakai apa ya kemarin? Ayo. Ditambahin, Pak, retensinya. Bisa jadi kalau nggak melakukan proses reasuransi, maka kalau treaty-nya cuma 1 miliar, ini akan menjadi tambahan retensi nih teman-teman. Akan jadi tambahan retensi nih di sini. Tapi kasusnya kita nggak mau nambah retensi, enggak, retensi gua udah gede nih, udah 70%. Maka 0,2-nya ini harus dibuang teman-teman. Harus ditransfer lagi. Kemana teman-teman pertanyaannya? Kemarin udah kita bahas tuh yang kita belajar kemarin. Apa teman-teman? Kita top Asuransi, up Pak. Pak. Asuransi. Reasuransi apa? Ke spreading risiko. Reasuransi apa namanya? Yang kemarin kita baru praktekkan itu. Namanya apa teman-teman? Depannya F. Fakultatif. Fakultatif. Tatif. Itu teman-teman. Jadi
cara kerjanya, proses bisnisnya di perusahaan asuransi seperti itu, teman-teman. Misalnya dia cuma punya treaty quota share 1 miliar gitu ya. Retensinya 70, artinya dia sudah maksimal retensinya dia kan udah gede nih, udah 700 juta gitu. Dimana porsi realisasinya cuma 30%, yaitu maksimal kalau ada resiko paling besar yaitu 1 miliar, realisasinya akan kebagian 300 juta gitu kan. Nah, ternyata dia ketemu kan nggak bisa kalau misalnya agennya, misalnya perusahaan asuransi ini ada agennya bawa resiko 1,2 miliar, dia langsung nolak gitu. Oh, nggak bisa ya, sorry, kita cuma punya kapasitas cuma 1 miliar nih di quota share ini. Kalau lo bawa resiko 1,2 miliar, sorry, nggak bisa gitu kan. Lo silahkan bawa ke asuransi yang lain. Nah, kalau kayak gitu caranya, nggak untung-untung perusahaan asuransi itu gitu ya. Jadi proses bisnisnya nggak seperti itu, teman-teman. Ada kalanya kita cuma punya kapasitas 1 miliar, tapi resiko yang ada di pasar ini melebihi dari kapasitas yang kita miliki. Bisa 1,2, kadang kita ketemu resiko 1,5 miliar, ada kadang kita ketemu resiko 2 miliar, sah-sah saja. Jadi kalau kita ketemu resiko yang melebihi kapasitas treaty kita ini, sisanya di atasnya ini, kita bisa melakukan proses top up tadi, benar Nesa. Top up-nya pakai apa? Pakai reasuransi fakultatif. Sama kayak yang kita praktekkan kemarin. Kita bilang bahwa kita punya gross retensi ini 1 miliar. Kenapa dibilang gross retensi 1 miliar? Karena retensi ini ada reasuransi quota share-nya, sehingga masih gross. Karena di dalam 1 miliar ini ada backup reasuransinya 30%. Itu yang menjadi net retensinya ya 70% ini. Ini namanya net retensinya. Itu kita akan bilang sama reas fakultatifnya seperti itu. Nah, misalnya resikonya adalah 2 miliar nih teman-teman. Maka kalau kita punya 1 miliar, berapa yang harus kita fakultatifkan teman-teman? 1 miliar. 1 miliar, Pak. miliar. Ini namanya adalah Excess, Pak. atau sisa. Oh. Sisa dari limit kapasitas treaty yang kita miliki. Ekses inilah yang harus dibuang ke fakultatif. Caranya 1 miliar ini kayak kemarin. Kalian akan melakukan spreading nih teman-teman 1 miliar ini. Dimasukin ke set retensi lagi, Pak. Oh, enggak, kalian kan sudah melakukan fakultatif. Mau melakukan fakultatif, enggak jadi tambahan retensi. 1 miliar ini akan kalian spreading lagi nih. Misalnya 300 juta gitu ya. Kalian bagi ke reasuransi kemarin apa? A. 300 juta lagi ke reas B. Sisanya 400 juta kalian bagi ke reasuransi C. Seperti itu teman-teman. Proses bisnisnya ya teman-teman. Itu. Jadi bukan berarti kalian cuma punya kapasitas treaty quota share 1M, kalian hanya bisa menjamin resiko yang 1 miliar atau di bawah 1 miliar gitu. Kalian bisa tetap menjamin resiko di atas 1 miliar ini. Caranya adalah dengan top up fakultatif. Caranya gimana? 1M ini ya dibagi-bagi lagi ke reas secara peresiko. Kalau ini tadi kan teman-teman dapat secara portofolio nih, teman-teman udah nggak perlu lagi menawarkan satu persatu nih. Begitu sudah sepakat reasnya ikut di quota share ini, ya udah quota share ini bisa dipakai selalu gitu selama 1 tahun gitu, secara otomatis. Nggak perlu ada proses offering atau penawaran atau acceptance penerimaan dari reas gitu ya. Nah sisanya baru nih eksesnya ini ditawarkan melalui proses fakultatif yang kemarin kita pelajarin kemarin. Ditawarin nih per berapa. Kalau di sini nggak mau 300, di sini cuma mau 200, berarti masih ada ekses 100 lagi nih. Ditawarin lagi ke D. Sampai 1 miliar ini habis teman-teman. Di cover oleh reasuransi fakultatifnya. Gitu teman-teman. Paham? Paham, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa.
Itu aja tambahan untuk kota share kita malam ini. Oke, akhir kata, terima kasih partisipasinya malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Iya, Oke, Pak. have a nice weekend, malam mingguan Gih. Ya. Jangan belajar mulu. Malam Sabtu, Pak. Ya. Malam Sabtu nih, Baru Pak. malam satu ya, ya malam satuan deh. Ya, siap-siap buat malam mingguan. Thank you, have a nice weekend Oke. all. Sampai ketemu lagi. Thank you, minggu depan. Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Sama-sama. Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.